Hari Perkeretaapian Nasional bertepatan pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Umur Perkeretaapian Republik Indonesia kini mencapai 78 tahun. Usia Perkeretaapian Nasional yang sudah 78 tahun ini telah melewati sejarahnya yang cukup panjang, mulai dari masa kolonial Belanda hingga hari ini. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Voorstenlanden atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Lats Baron Sloet van de Bille tanggal 17 Juni 1864. Kemudian era perkeretaapian Republik Indonesia semakin berkembang baik dari sistemnya maupun aspek lainnya. Hal ini tentunya untuk menjawab semakin dinamisnya pergerakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian Republik Indonesia yang makin meningkat membuat arus pergerakan masyarakat antar daerah semakin mudah. Apalagi, PT KAI sendiri juga sudah melakukan reaktivasi beberapa jalur yang sebelumnya menonaktifkan karena kalah saing dengan transportasi darat lainnya. Mulai dari tahun 2019, layanan perkeretaapian Republik Indonesia bertambah satu, yakni MRT Jakarta. Meski bukan dikelola oleh PT KAI dan dikelola oleh badan usaha milik daerah Jakarta, tetapi dengan hadirnya MRT Jakarta, maka sistem perkeretaapian RI dapat mulai bersaing dengan negara-negara lainnya, terutama di Asia Tenggara. Kemudian pada tahun ini ada LRT Jabodetabek yang juga menambah era baru perkeretaapian Indonesia. Tak hanya itu saja, hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadikan Indonesia selangkah lebih maju di antara negara-negara Asia Tenggara, terutama yang sudah memiliki jaringan perkeretaapian yang cukup kompleks. Perbedaan. Kalau kamu pernah merasakan naik kereta di era akhir tahun 1990 sampai awal tahun 2000-an, mungkin kamu masih ingat busuknya kondisi di dalam gerbong kereta saat itu. Pengamen dan tukang asongan bisa masuk silih berganti, dan belum lagi penumpang gelap yang suka bergelantungan di KRL. Menilik ke belakang kondisi kereta di Indonesia yang dulu dan sekarang memang sudah berubah signifikan. Perubahan ini terlihat mulai sistem pembelian tiket, pelayanan selama di perjalanan, dan juga di stasiun. Maka tidak heran kini semakin banyak masyarakat menggunakan moda transportasi ini karena lebih cepat dan efisien. Jika dulu para penumpang kereta harus rela duduk di atap gerbong sampai menggantung di jendela, maka beda jauh dengan yang terjadi saat ini. Penumpang kereta zaman dulu kerap dijuluki bonek atau bondo, nekat karena keberanian dan aksi nekatnya. Namun para penumpang kereta zaman sekarang sudah bisa duduk nyaman tanpa harus merasakan desak-desakan. Ini karena peraturan baru yang mewajibkan setiap penumpang wajib mendapat kursi. Untuk pembelian tiket kereta pada tahun 90-an, para penumpang kereta api harus rela antri berdesak-desakan saat hari keberangkatan. Dan bahkan banyak juga calo berkeliaran di sekitar stasiun dengan menjual tiket yang jauh lebih tinggi. Ini berbeda dengan sistem pembelian tiket saat ini. Kamu bisa membeli tiket jauh hari bahkan saat H-90 keberangkatan. Penumpang juga bisa memesan secara online melalui aplikasi atau biro partner PT KAI seperti OTA, minimarket, dan sebagainya. Bahkan kini Anda juga bisa pesan tiket H-3 jam sebelum keberangkatan lewat KAI Akses. Ini tentu beli tiket makin mudah dan bebas dari calo. Jika dulu Indonesia masih menggunakan lokomotif, uap, saat ini kereta api di Indonesia tak lagi menggunakannya. Namun mayoritas sudah beralih ke lokomotif mesin diesel dan sebagian kecil mesin listrik. Lokomotif uap saat ini hanya dioperasikan sebagai wisata sekaligus edukasi. Misalnya di Museum Kereta Api Ambarawa, di sini turis bisa ikut tur dengan menaiki kereta loko uap. Lebih jauh lagi ke masa tahun 1970-an. Moda transportasi misal kereta api identik dengan kesan semrawut dan kotor. Kita sering menjumpai kereta api yang penuh sesak dengan penumpang. Ada yang duduk di lantai, berjajal di bordes, bergelantungan di pinggir gerbong, hingga pintu tidak ditutup, dan menaiki atap gerbong kereta. Kondisi semakin kacau dengan masuknya pengamen, pedagang asongan, penyemir sepatu, pengemis hingga copet. Mereka dapat dengan mudah masuk stasiun atau masuk ke dalam gerbong kereta karena tidak ada pembatasan orang yang bisa masuk stasiun.
penumpang dapat leluasa keluar masuk stasiun melalui celah lubang di sekitar stasiun. Ironisnya lagi, penumpang sudah terbiasa membayar di atas kereta kepada petugas pemeriksa karsis yang tentu di bawah harga resmi. Harga tahun 2008, kereta komuter jarak dekat jurusan Bogor-Jakarta tergolong masih semrawut. Banyak penumpang nekat duduk di atas gerbong, padahal sudah banyak penumpang yang meninggal karena tersengat listrik. Sebenarnya, PT Kereta Api telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap dan menjerat para penumpang nakal tersebut. Dalam salah satu pasal Undang-Undang tahun 2007, penumpang yang melanggar bisa dikenai pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta. Selain merangkul polisi untuk menindak penumpang nakal, PT Kereta Api juga telah mempersiapkan langkah lain. Mulai April tahun 2011, PT Kereta Api tidak akan memberangkatkan kereta api jika masih ada penumpang di atap gerbong. Langkah ini tentu akan menyebabkan jadwal kereta terganggu dan molor. Namun para atapers atau sebutan untuk penumpang yang senang di atap kereta tidak juga jera. Menjelang stasiun perhentian, mereka tiduran di atap gerbong untuk mengelabui petugas. Para atapers bak penyakit kambuhan yang sulit disembuhkan, PT Kereta Api Indonesia terbentuk pada 28 September 2011. Mencari berbagai akal agar para atapers sadar bahkan jera. Salah satu langkah PT KAI adalah menggunakan cat semprot. Saat itu cat semprot dipasang di beberapa stasiun dan sempat terjadi kericuhan antara penumpang dengan petugas. Langkah lain adalah membuat pintu koboi yang terbuat dari fiberglass dengan tebal 1 cm yang dipantek pada tiang listrik. Pintu koboi dipasang arah kereta Bogor ke Jakarta. Lewat langkah ini, penumpang di atas atap berkurang hingga 45%. Langkah selanjutnya, memakai pendekatan spiritual menyadarkan penumpang di atap KRL. Di stasiun Cilebut disiapkan tikar untuk ustadz berceramah. Sementara di belakangnya ada spanduk yang memiliki pesan bahayanya naik di atap kereta. PT KAI juga menggunakan kesenian marawis untuk mengimbau penumpang agar tidak naik di atap kereta. Lingkungan luar dan dalam stasiun diperbaiki. Tiket berupa kartu elektronik mulai diberlakukan. Mulai saat itu, hanya penumpang bertiket boleh masuk stasiun dan naik kereta api sesuai tujuan tiket. Bila dulu kereta api Indonesia identik dengan kesan semrawut dan kotor, maka kini sudah nyaman dan aman. Dengan demikian menjadi salah satu moda transportasi darat yang banyak diandalkan oleh masyarakat. Mereka yang pergi pulang naik kereta api ke tempat kerja menamakan diri rocker atau rombongan kereta. Kalau sebelum-sebelumnya PT KAI selalu merugi, pada tahun 2010 membukukan laba kotor sekitar 400 miliar. Pada tahun 2019, laba bersih PT KAI tercatat 2,02 triliun. Untung berlipat karena manajemen yang bagus. Hanya sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021, PT KAI mengalami kerugian karena terdampak pandemi.